2. Pengakuan mencengangkan. Awal masuk ke perusahaan ini, aku terpesona melihat ketampanan Rangga. Janggut tipis yang menempel di dagunya membuatku ingin memandang wajahnya. Dia mampu membuat dada ini berdebar tidak keruan. Namun, perasaan itu mungkin hanya sekadar mengagumi saja, karena aku masih belum mampu membuka diri untuk mencintai laki-laki lain semenjak berpisah dengan Farel. Aku dengan susah payah mengeluarkan bayangan Farel dari dalam hati dan pikiran hingga akhirnya mampu melupakannya. Namun, untuk menerima cinta pria lain, rasanya hati ini belum sanggup. Tidak sedikit yang mengungkapkan perasaan cinta kepadaku setelah Farel menghilang, tetapi semua aku tolak dan abaikan. Kehilangan kekasih yang juga merupakan cinta pertama memang sangat sakit. Aku tidak pernah menyangka sebelumnya kalau kami akhirnya berpisah. Aku pernah berharap bahwa Farel akan menjadi yang pertama dan terakhir dalam hidupku. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Semuanya hanyalah angan. Pada saat aku telah berhasil melupakan Farel, kenapa dia kembali hadir? Ini tidak pernah kuharapkan, karena hati ini sudah terlanjur membenci laki-laki itu. Tanpa pesan apapun, dia dengan tega membiarkan diriku hidup dalam ketidakpastian. Dia seperti ninja, tiba-tiba menghilang dan akhirnya muncul lagi. Janji ya, kita akan tetap bersatu selamanya. Janji palsu itu keluar dari mulut Farel beberapa tahun yang lalu. Iya, aku janji akan tetap setia mencintaimu. Betapa polos dan lugunya diriku karena mempercayai janji yang Farel ucapkan. Saat itu, aku merasa bahwa dia kekasih idaman. Banyak wanita yang mencoba mendekatinya, tetapi semua itu dia abaikan. Dia mengaku bahwa aku merupakan wanita satu-satunya yang mampu membuat dirinya mengenal arti cinta. Nada dering telepon di meja kerjaku telah membuyarkan lamunan tentang Farel. Ternyata laki-laki itu mampu kembali memasuki hati dan pikiranku. Rasanya ingin mengatakan pada dunia kalau saat ini aku sangat membenci pria tersebut. Kenapa kami harus dipertemukan kembali? Halo, aku menjawab telepon. Ke ruangan saya sekarang. What? Farel memintaku ke ruangannya. Kenapa harus dia? Aku melangkah memasuki ruangan Farel dengan perasaan kesal. Sampai kapan aku akan tetap bertahan jika harus bertemu dan saling berbicara dengan laki-laki itu? Setiap melihat wajahnya, bayangan menyakitkan itu selalu menghantui. Dia orang yang sangat tega menyiksa perasaan. Setelah tiba di depan ruangan Farel, aku pun mengetuk pintu, lalu dia mempersilahkan aku masuk. Akhirnya, aku memasuki ruangannya dan dia menyambut dengan senyuman yang tidak kuharapkan. Duduk. Dia menunjukkan kalau dirinya adalah pemimpin. Baik, Pak. Aku pun duduk, tetapi tidak ingin menatap wajahnya. Makan siang nanti, kamu ikut saya. Aku mimpi apa sih? Harus tetap dekat dengan laki-laki itu. Tapi, Pak. Tapi apa? Saya udah janji dengan Pak Rangga untuk makan siang bersama. Tinggal kamu batalin aja. Itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Bos kamu itu saya, bukan dia. Dia benar-benar sombong. Teganya dirinya menggunakan jabatan untuk memanfaatkan ketidakberdayaanku. Aku terdiam dan mencoba untuk mengikuti kemauan Farel, walaupun hati kecilku tidak terima. Mulai hari ini, kamu harus ikut makan siang bersama saya, bukan dengan orang lain. Ini nggak adil. Saya nggak bersedia. Aku menolak keputusannya. Ini perintah, bukan permintaan. Farel benar-benar membuatku makin membenci dirinya. Dia tidak hanya mencampakkanku dulu, tetapi sekarang laki-laki itu juga mengekang kebebasanku. Rasanya ingin memberikan pukulan di wajahnya agar dia sadar dengan tindakannya. Aku sudah berada di tempat yang sama dengan Farel untuk menikmati makan siang. Dia membawaku ke tempat yang biasa kami kunjungi saat masih bersama dulu.
Aku tidak mengerti apa niat dan maksud laki-laki itu melakukannya. Apakah dia ingin agar aku kembali merasakan sakit atas perbuatannya di masa lalu? Keputusan yang dia berikan harus bersamanya saat ini membuatku menjadi serba salah. Aku meminta maaf kepada Rangga karena tidak menepati janji untuk makan siang dengannya. Farel telah membatalkan pertemuanku dengan Rangga, pria yang mampu membuat diriku kagum. Serius banget makannya? Kok diam aja? Farel mengembangkan senyuman kepadaku. Saya lagi menikmati makannya, Pak. Aku memberikan alasan. Ini di luar kantor. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Dia tiba-tiba menyebutkan dirinya dengan aku, bukan saya. Tapi kenyataannya Bapak bos saya. Bapak dan saya stop dengan sebutan itu jika sedang berada di luar kantor. Maaf Pak, saya nggak bisa. Ulan, dia menyebut namaku dengan jelas. Farel yang dulu selalu bersemayam dalam pikiran, sekarang penuh pesona yang mungkin mampu memikat wanita lain. Tetapi tidak denganku. Saat dia memanggil namaku, hati ini terasa sakit. Dia kembali mengingatkan aku pada hubungan masa lalu. Dulu, dia selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang mampu membuat diriku tersanjung. Apalagi sih Pak, saya sudah membatalkan janji dengan Pak Rangga agar dapat menemani Bapak makan siang. Apa masih kurang? Aku bilang berhenti memanggilku dengan sebutan itu jika kita sedang di luar. Aku membencimu. Aku tidak kuat lagi menahan diri untuk tetap sabar menghadapinya. Aku menghentikan makan, lalu beranjak dari tempat itu. Setelah berjalan beberapa langkah, ternyata dia juga datang mengikuti. Dia meraih tanganku dan aku tidak berhasil menepiskan genggamannya. Aku sangat membencinya, tetapi tidak kuasa untuk menolaknya. Sedekat apa hubunganmu dengan Rangga? Dia melontarkan pertanyaan konyol menurutku. Itu bukan urusanmu, jawabku dengan tegas. Itu akan menjadi urusanku. Kamu lupa siapa aku? Aku ingat, kamu bos di tempatku bekerja. Itu yang ingin kamu katakan. Kamu salah. Atau kamu mau mengaku kalau dirimu laki-laki terhebat yang mampu membuat orang lain menderita? Tetap salah. Kamu lupa kalau aku masih berstatus sebagai pacarmu. Jangan mimpi kamu. Aku tidak menyangka kalau dia memberikan jawaban yang tidak masuk akal. Kita nggak pernah putus. Kita hanya terpisah oleh waktu dan jarak. Dengan mudahnya kamu ngomong seperti itu. Apa kamu menganggap sebuah hubungan itu sebagai permainan? Sikap kamu yang seperti ini akan membuatku makin membencimu. Tapi aku nggak percaya. Terserah. Satu hal yang harus kamu tahu, aku sudah lama membuangmu dari dalam hatiku. Bagiku, kamu gak lebih dari masa lalu. Kamu berani mengatakan ini karena Rangga. Kamu menyukainya. Jangan ikut campur dengan urusanku. Mulai sekarang, kamu harus ingat, status kita tidak lebih dari bos dan bawahan. Kenapa kamu begitu membenciku? Tanya pada hatimu. Aku mau balik ke kantor naik taksi online aja. Lepasin tanganku. Akhirnya, Farel bersedia melepaskan genggamannya. Aku meninggalkan laki-laki itu dengan perasaan kesal dan marah. Namun, aku merasakan kepuasan tersendiri karena telah berhasil dan berani mengungkapkan apa yang terpendam selama ini. Hati ini sangat senang melihatnya terdiam. Apakah Farel masih mencintai Ulan?